Pluralitas masyarakat Indonesia. Kita tahu sejak dahulu kala, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Namun, sampai saat ini, masyarakat tetap hidup secara damai. Mau tahu apa saja perbedaan yang terdapat di Indonesia? Dan bagaimana cara agar Indonesia tetap menjadi satu kesatuan? Yuk kita pelajari bersama. Pluralitas disebut juga keberagaman atau multikultural. Indonesia disebut sebagai negara multikultural karena memiliki perbedaan agama, suku, dan budaya. Pada masyarakat Indonesia yang beragam, perbedaan sangat dijunjung tinggi, sehingga semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perbedaan ini antara lain perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang jumlah anggotanya cukup besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain memiliki berbagai agama, masih terdapat kelompok masyarakat yang menganut kepercayaan tradisional. Meskipun memiliki beragam agama dan kepercayaan, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat saling menghargai dan menghormati tiap pemeluk agama. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Berdasarkan wujudnya, kebudayaan dapat digolongkan atas kebudayaan yang bersifat abstrak dan konkret. Selain itu, terdapat pula 7 unsur kebudayaan yang meliputi peralatan hidup manusia, mata pencarian hidup, dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai budaya. Terdapat sejumlah penyebab perbedaan tersebut, yaitu akibat keadaan geografis, iklim, dan pengaruh kebudayaan asing. Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Sensus tahun 2010 bahkan mencatat terdapat 1.128 suku bangsa di Indonesia dengan suku terbesar yaitu suku Jawa sebanyak 40,2%. Selain itu, tersebarnya suku-suku bangsa di berbagai tempat di Indonesia membuktikan keterbukaan suku bangsa setempat terhadap suku bangsa pendatang. Berbagai suku bangsa di Indonesia secara bersama-sama telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan Indonesia. Pekerjaan di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pekerjaan formal dan informal. Pekerjaan formal mencakup tenaga profesional, teknisi, tenaga kepemimpinan, tenaga tata usaha, tenaga usaha penjualan, dan tenaga usaha jasa. Untuk bekerja pada sektor formal, umumnya membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai. Adapun pekerjaan informal adalah orang yang bekerja di lingkungan usaha tidak resmi atau wira swasta. Untuk bekerja pada sektor informal, umumnya tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Dalam mewujudkan masyarakat yang multikultural, terdapat 3 dasar pendidikan multikultural yang dapat dijadikan acuan, yaitu pengakuan terhadap identitas budaya lain, adat kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat, dan kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok tertentu di dalam masyarakat. Selain itu, untuk menciptakan suasana yang harmonis, perlu dilakukan pemecahan masalah yang terkadang timbul akibat perbedaan budaya. 3 tahap pemecahan masalah tersebut yaitu tahap orientasi, tahap evaluasi, dan tahap kontrol. Dengan dasar dan cara seperti itu, diharapkan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Semoga dapat menambah ilmu untuk teman-teman semua. Sampai jumpa!